Shalom, selamat pagi. Hari ini, Jumat 6 Februari tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Wahyu pasal 1 ayat 9-18 dan yang kedua, Ulangan pasal 12 ayat 1-12 ayat Nats terdapat pada Daniel pasal 9 ayat 7 berbunyi, "Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini." Dan yang kedua, Matius pasal 25 ayat 45 berbunyi, "Ia dalam kurung raja akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.'" Renungan berjudul, Cahaya Lilin. Kehidupan seringkali membawa kita melalui masa-masa sulit dan kegelapan yang tampak tak dapat terelakkan. Namun, di tengah segala ketidakpastian dan kesulitan, ada satu simbol yang memberikan pengingat yang berharga. Lilin. Saat kita menyalakan lilin, ruangan yang sebelumnya gelap segera berubah. Cahayanya yang lembut mengusir bayang-bayang dan memberi kita perasaan hangat di dalam hati. Lilin membangkitkan keyakinan bahwa ada cahaya yang menggantung di ujung terowongan yang kelam. Karena kita tahu bahwa tidak ada orang yang betah hidup dalam kegelapan, segala macam cara diupayakan supaya saat kegelapan itu muncul, maka ada yang membantu untuk memberikan cahaya untuk menerangi. Semua itu terjadi karena kegelapan selalu membuat manusia bingung dan bahkan tersandung, sedangkan terang dapat membawa kita kepada langkah yang tepat saat berjalan. Sama halnya dalam kehidupan rohani kita sebagai manusia. Semua manusia punya sisi gelap dalam kehidupannya yaitu dosa, dan dosa selalu membawa langkah terseok-seok bahkan terjatuh, tersandung, dan kehilangan arah. Tuhan tahu apa yang terjadi pada manusia, itu sebabnya Tuhan menurunkan cahayanya atas kita, dengan harapan bahwa cahaya yang Tuhan turunkan itu mampu membawa kita kepada langkah yang benar, seperti halnya cahaya lilin kecil yang mampu mengarahkan kita dalam kegelapan. Daniel memakai khasiat dari terang Tuhan Allah itu dengan baik, sehingga saat Daniel bersama dengan lingkungannya yaitu Israel hidup dalam kegelapan moral dan rohani, Daniel sadar dan mengakui semua itu dengan rendah hati di hadapan Tuhan, dan Daniel mengakui semua itu di hadapan Tuhan, dan mewakili bangsa Israel untuk memohon ampun. Tuhan senang dengan orang yang dapat memiliki kesadaran seperti yang Daniel alami. Di sana Tuhan melihat bagaimana Daniel dapat benar-benar hidup dalam terang yang telah Tuhan turunkan ke atasnya. Sebagai manusia, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Semua orang pernah masuk dalam lubang kegelapan dosa. Namun Tuhan mau saat terang yang Tuhan sudah turunkan ke atas, kita membawa kesadaran akan dosa-dosa itu. Tuhan mau kita berbenah diri seperti respons Daniel. Sesungguhnya orang benar akan hidup dalam terang Tuhan, dan ia akan memancarkan terang Kristus dari cara hidupnya. Dan hidup orang benar akan dihiasi dengan sikap kerendahan hati, sadar bahwa diri tidak sempurna dan kasih yang diungkapkan melalui kepedulian terhadap sesama tanpa pandang bulu. Mari hidup dalam terang Tuhan dan pancarkan terang itu melalui sikap hidup kita karena dunia ini membutuhkan juga terang itu. Doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menurunkan terang atas kami. Kini kami mohon tetap tuntun kami untuk dapat hidup dalam terang itu dan dapat memancarkan terang itu melalui cara hidup kami dalam memperlakukan sesama kami. Amin. Ditulis oleh Pendeta Debre Seilatu. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.